Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala fi kitabil karimil azim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dalam perjalanan dakwah di satu kota kecil, ada seorang pengurus yayasan. Ketuanya berkata kepada khatib, bercerita, ada seorang penghafal Al-Quran 30 juz, hafiz Quran, tamat pondok pesantren terkenal. Bukan tamat kelas 3, tapi tamat kelas 7. Dia ngajar di sekolah yayasan tersebut. Suaranya bagus, tentu seringlah jadi imam. Tapi sejak dia datang di sekolah itu, hampir setiap hari uang sekolah itu hilang. Tentu mereka heran. Kepala sekolah kami, Ustadz, ceritanya kepada khatib, merekam dengan handphonenya. Apa kira gerangan? Siapa kira gerangan yang mencuri uang ini? Dia letakkan handphonenya di atas dengan kamera yang sudah dipasang. Waliyadzubillah, ternyata mereka kaget, yang mencuri adalah anak tamat pondok hafiz Quran 30 juz itu. Dengan suara bagus, sering jadi imam dan ngajar di sekolah tersebut. Pertanyaannya, apakah menghafal Al-Quran 30 juz, mendidik anak di pesantren, menjadikan anak nakal, anak jahat, bahkan anak sebagai pencuri? Wallahi tidak akan pernah mungkin. Pertanyaannya, lalu apa yang salah, Ustaz? Sebelum menjawab ini, coba kita lihat bagaimana generasi terbaik umat ini dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya, sebutlah Umar bin Khattab dan sederetan para sahabat yang lain, ketika mendengarkan ayat Al-Quran seringkali dalam salat mereka, bahkan terdengar seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar As-Siddiq, di dalam salat dan di segala tempat lain dibacakan ayat-ayat azab atau ayat-ayat yang meresap dalam jiwanya, membuat tangis mereka luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq kadang terdengar ketika beliau salat malam seperti air yang mendidih di rumahnya. Padahal itu adalah tangisan Abu Bakar As-Siddiq yang sedang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan memang untuk ditadabburi, direnungi, diresapi, dibaca. Liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayatnya. Dan orang-orang mukminun, orang mukmin apabila disebut nama Allah, kita faham. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang mukmin apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik, mencela orang-orang munafik ketika mereka tidak mau merenungi ayat-ayat Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak mau merenungi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an mereka akan menjadi pencuri? Wallahi tidak akan. Allah Subhanahu wa taala katakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ini adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Apakah orang-orang yang mencuri dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah? Nabi sudah sebutkan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina ketika dia berzina dia adalah mukmin. Tidak akan mencuri orang mencuri ketika mencuri iman hadir dalam hatinya. Dengan makna keimanan yang sempurna. Berarti tanda tanya besar bagi kita. Di lain sisi betapa banyak di sana orang-orang besar, tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat jadi panutan, tapi di kemudian hari kita dengarkan sederetan kasus yang akhirnya menghantarkan dia ke dalam jeruji penjara. La ilaha illallah. Apakah mondok belajar ilmu agama, menghafal Al-Quran, menghantarkan yang sifat-sifat seperti itu? La wallah, tidak demi Allah. Lalu apa yang salah Ustaz? Sekarang anak kita di bulan Juli hari saat ini, anak-anak kita belajar di pesantren, anak-anak kita belajar di sekolah, anak-anak kita menghafal Al-Quran. Kita pun juga mungkin bertanya-tanya, kenapa anak saya pulang kadang dari pesantren kok seakan solatnya malas? Ada apa dengan anak saya? Padahal dia seorang penghafal Al-Quran. Apakah Al-Quran akan membuat anak menjadi malas? Apakah membuat anak menjadi tidak beradab, tidak berakhlak? Apakah yang salah? Jawabannya sudah disebutkan oleh salah seorang murid Nabi, sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mereka dulu dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cara Nabi mendidik mereka. Kami ketika itu remaja yang tengah tumbuh kembang. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Apa makna belajar iman sebelum belajar Al-Quran? Belajar iman juga dari Al-Quran. Tapi maknanya adalah memahami, mempelajari, menancapkan, menanamkan dengan kokoh di dada-dada mereka para sahabat tentang nilai-nilai iman, nilai-nilai Al-Quran sebelum melaut luas dan bertafakuh secara mendalam terhadap Al-Quran tersebut. Manakala kami belajar Al-Quran, fasdadna bihi imana, bertambah keimanan kami. Dan yang lebih tegas, Jundub radhiyallahu taala anhu berkata pada salah seorang tabi'in, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Mu'jam, dalam Syu'abul Iman, dan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, wa antumul yawm ta'lamuna Al-Quran qabla al-iman. Salahnya kalian hari ini belajar Al-Quran sebelum belajar iman. La ilaha illallah. Belajar Al-Quran saja tapi tidak ada belajar nilai-nilai Al-Quran, tidak belajar nilai-nilai iman, akan menghadirkan satu yang salah ternyata dalam kurikulum, dalam pendidikan. Apalagi kiranya kalau banyak belajar sains tapi tidak belajar iman dan keyakinan kepada Allah. La ilaha illallah. Inilah jawabannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah 13 tahun lamanya. Apakah yang paling pertama ditancapkan Nabi kepada dada-dada mereka para sahabat? Bagaimana pendidikan Nabi yang terutama adalah pendidikan iman, pendidikan tauhid. Allahu Akbar. Maka untuk itu Khatib pernah mendapatkan satu faedah dari salah seorang ulama, Syekh Walid Saifud Nasr, salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh menjelaskan bahawa menghafal Al-Quran saja tanpa memahami makna dan tadabbur serta tafsirnya
Ini menurut Al-Imam At-Turtusi rahimahullahu ta'ala adalah sebuah kebid'ahan. Akhirnya khatib bertanya kepada Syekh dan beliau mengirimkan tulisannya. Qala At-Turtusi fi kitabih Al-Mahdi. Berkata al-bid'ah wal hawadith. Al-Imam At-Turtusi mengatakan dalam kitabnya yang sungguh sangat luar biasa, bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama ini. Wa mimma ibtada'ahu an-nas fil Qur'an al-iktisaru ala hifdzi hurufi duna at-tafaqquh fihi. La ilaha illallah. Di antara perkara baru yang dilakukan oleh manusia, kata Imam At-Turtusi, adalah mencukupkan diri hanya sekedar menghafal huruf-huruf Al-Quran tanpa mendalami kandungan maknanya. Camkan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, generasi terbaik umat ini adalah generasi yang dididik oleh Nabi. Sehingga Allah Ta'ala katakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia ini. Nabi juga katakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Bagaimana mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti mereka dari hadis Jundub radhiyallahu taala anhu, mereka dididik ditanamkan nilai-nilai Al-Qur'an sebelum melaut luas menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Jangankan ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu urutan yang kesekian. Kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala menjaga diri kita dan anak-anak kita dari siksa neraka. Bagaimana cara kita menyelamatkannya? Ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan firman Allah dalam surat Tahrim, wahai sekalian orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kata Ali, addibuhum wa'allimuhum, tanamkan mereka nilai-nilai adab, ajarkan mereka ilmu. Bahkan Umar bin Khattab menggunakan kalimat ta'addabu thumma ta'allamu, tanamkan nilai-nilai adab, barulah diberikan ilmu. Beradab dulu, baru berilmu. Ketika ada orang-orang yang berilmu tapi tidak beradab, dan adab yang paling utama adalah adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada para sahabat, adab kepada para ulama, adab kepada guru, adab kepada orang tua. Dia tidak beradab, maka jadilah ilmuwan yang biadab. Terbayang sudahlah kita bagaimana alumni dan hasil-hasilnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah disebutkan oleh para ulama bahwa mereka ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20, seperti perkataannya Ibnu Mubarak. Kami dulu belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Allahu akbar. Berarti al-adabu fawqa al-ilmi. Adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Inilah makna Nabi sebutkan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia ini. Adab adalah al-akhdhu bi makarimil akhlaq, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menerapkan nilai-nilai adab. Berarti jelas belajar iman sebelum belajar Quran, dan belajar iman juga dari Al-Quran. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan makna adab di sini luas. Tidak sama seperti etika. Etika bisa saja seorang disebut beretika ketika dia bawa seorang anak gadis yang baru sekolah SMP, SMA, minta izin dia anak bujang tersebut kepada emak si gadis tersebut. Bu, izinkan anak ibu kami pergi belajar malam minggu, pulangnya larut malam. Bisa saja dia berkatakan beretika karena dia meminta izin, tapi di sisi Allah dia tidak beradab alias biadab, karena adab kepada Allah yang paling utama. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana generasi ini dididik? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan,
Kana salaf la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafizal Quran. Perhatikan ini. Di mana generasi salaf, generasi terbaik dahulu adalah generasi mereka tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan hadis, tidak mengajarkan fikih kecuali bagi orang-orang yang telah menghafal Al-Quran. Bagaimana kira gerangan mereka tidak mengajarkan fikih, hadis dan fikih kecuali orang-orang yang menghafal Al-Quran? Apakah kita berani tanpa iman di dada anak, tanpa adab pada kepribadian anak, mengajarkan mereka ilmu sains dan keilmuan yang lain? Sementara generasi terbaik umat ini tidak berani mengajarkan fikih, hadis dan fikih sebelum mereka mendalami Al-Quran. Sebaliknya, sebelumnya mereka tidak mengajarkan Al-Quran kecuali orang-orang yang telah diberikan nilai-nilai Al-Quran di dada mereka. Inilah konsep dan prinsip pendidikan dalam Islam. Semoga kita mendapatkan renungan ketika anak kita dididik di sekolah. Sekolah punya tuntutan karena anak kita begitu mondok, begitu sekolah, tamat SD, usianya 13 tahun, usianya 12 tahun, kisaran usia Nabi selama berdakwah di kota Mekah, memantapkan iman, takwa dan akhlak mulia selama 13 tahun itu. Sementara sudahkah kita didik anak kita dari sejak dia lahir sampai usia 12-an sampai 13-an tahun tersebut atas didikan iman dan adab? Semoga khutbah Jumat ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberinya iktibar bagi kita semua yang mendengarkannya, yang setetes mudah-mudahan jadi lautan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Allahumma hafaz wilayatana Riyadh ya Allah. Allahumma hafaz hadhihi al-qaryah tartabudu ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.